Oke, hari ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang keren banget, yaitu gimana caranya kita bisa memprogram ulang otak kita. Dan kita akan lihat ini dari 3 sudut pandang yang kelihatannya beda jauh. Kebijaksanaan kuno, psikologi modern, dan bahkan teknologi AI. Yuk, kita mulai. Pernah nggak sih kalian ngerasa kejebak sama satu pikiran negatif? Satu aja, tapi rasanya kayak diputer ulang terus-terusan di kepala. Kayak kaset rusak gitu loh. Rasanya bener-bener kayak terjebak di labirin pikiran sendiri dan nggak nemu jalan keluarnya. Nah, di dunia psikologi, fenomena ini tuh ada namanya ruminasi. Kedengarannya aneh ya, tapi metaforanya pas banget. Ini diambil dari cara hewan memamah biak yang mengunyah makanannya berulang-ulang. Ya kayak gitu, kita mengunyah lagi pikiran-pikiran negatif yang sama tanpa henti, tapi nggak pernah benar-benar menyelesaikannya. Ini bukan refleksi yang sehat, tapi lingkaran setan. Terus gimana dong cara kita keluar dari siklus ini? Oke, mari kita mulai dengan solusi pertama, yang sumbernya datang dari kearifan kuno yang udah teruji oleh waktu. Coba deh, kita rasapi nasihat kuno yang luar biasa kuat ini. Ini bukan sekedar saran biasa loh. Ini tuh kayak sebuah algoritma yang sangat jelas. Sebuah instruksi langkah demi langkah dari ribuan tahun lalu tentang cara mengendalikan kondisi emosi negatif seperti kemarahan. Dan yang paling menarik adalah kebijaksanaan kuno ini ternyata punya padanannya dalam psikologi modern. Teknik ini dikenal dengan nama breaking state. Secara harfiah, sebuah cara untuk sengaja mematahkan atau menginterupsi kondisi fisik dan mental kita saat ini. Poin kuncinya di sini adalah tindakan fisik yang disengaja untuk memotong siklus mental. Dengan mengubah postur tubuh, dari berdiri ke duduk, lalu ke berbaring, kita itu ngirim sinyal yang kuat banget ke otak kita bahwa, hey, ada sesuatu yang harus berubah. Dan air, dalam konteks ini wudhu, jadi semacam interupsi sensorik terakhir yang menenangkan seluruh sistem kita. Oke, sekarang kita bergeser sedikit ya. Dari interupsi fisik, kita sekarang beralih ke solusi kognitif yang datang dari dunia psikologi modern. Selamat datang di dunia Neuro Linguistic Programming atau NLP. Nah, jangan pusing dulu sama namanya. Sederhananya gini, NLP itu adalah sebuah pendekatan yang percaya bahwa pikiran kita itu berjalan di atas program-program tertentu. Dan yang paling penting, kita punya kemampuan untuk menulis ulang program-program tersebut. Anggap aja NLP ini kayak toolkit atau kotak peralatan untuk pikiran kita. Isinya itu kumpulan teknik yang dirancang untuk membantu kita berkomunikasi lebih baik sama diri kita sendiri, mengubah cara kita merasakan sesuatu, dan pada akhirnya kita yang mengendalikan emosi, bukan emosi yang mengendalikan kita. Salah satu teknik NLP yang paling praktis dan ampuh itu namanya anchoring atau penjangkaran. Idenya sederhana, kita menciptakan sebuah pemicu, sebuah jangkar, yang secara instan bisa membawa kita kembali ke kondisi pikiran yang positif kapanpun kita butuh. Gini cara kerjanya. Pertama, coba bayangin lagi satu memori di mana kamu merasa sangat percaya diri, bahagia, atau tenang. Rasakan emosi itu. Nah, pas perasaan itu lagi di puncaknya, lakukan sebuah jangkar fisik. Misalnya, tekan buku jari kamu. Ulangi ini beberapa kali. Sekarang, kamu sudah menciptakan hubungan di otak. Jadi, kapanpun kamu merasa cemas atau negatif, tinggal tekan titik itu, dan otak kamu akan mulai memanggil kembali perasaan positif yang sudah kamu tautkan. Dan ini bukan cuma teori loh. Sebuah studi tentang terapi NLP menunjukkan data yang sangat meyakinkan. Grafik ini membandingkan tingkat resiliensi atau ketangguhan mental sebelum dan sesudah intervensi. Lihat deh, peningkatannya jelas banget. Ini membuktikan bahwa teknik seperti penjangkaran benar-benar bisa membantu kita jadi lebih kuat menghadapi kesulitan. Sekarang, mari kita lompat ke masa kini. Gimana caranya teknologi modern, terutama AI, bisa membantu kita dalam proses ini? Jawabannya ada pada kemampuan kita untuk membingkai ulang cerita di kepala kita. Konsep kuncinya di sini adalah penilaian ulang kognitif. Gampangnya, ini adalah seni mengubah respons emosional kita dengan cara mengubah cerita yang kita ceritakan ke diri sendiri tentang sebuah situasi. Ini bukan tentang menyangkal kenyataan ya, tapi tentang menemukan narasi lain yang lebih memberdayakan. Nah, ini contoh praktisnya. Sebuah studi baru-baru ini menggunakan chatbot AI untuk memandu pengguna melalui proses penilaian ulang. Perhatiin deh struktur pertanyaannya di tabel ini. Mulai dari apa situasinya, sampai tindakan apa yang kamu ambil. Ini adalah sebuah proses terstruktur untuk membongkar narasi negatif dan memahami hubungan antara pemicu, pikiran, perasaan, dan perilaku. Dan hasilnya gimana?
Luar biasa. Grafik sederhana ini menunjukkan penurunan intensitas stres yang signifikan hanya setelah satu sesi singkat dengan chatbot. Ini menunjukkan betapa kuatnya proses pembingkaian ulang yang terstruktur, bahkan ketika yang membimbing kita adalah sebuah AI. Jadi, kita sudah melihat kebijaksanaan kuno, psikologi, dan teknologi modern. Kelihatannya beda-beda ya, tapi apa sebenarnya benang merah yang menyatukan semuanya? Ternyata, intinya cuma satu. Semua metode yang kita bahas tadi pada dasarnya mengikuti formula 2 langkah yang sama. Pertama, ganggu pola yang ada. Kedua, tanamkan pola yang baru. Mengubah postur tubuh adalah gangguan fisik. Menggunakan jangkar NLP adalah gangguan kognitif. Menjawab pertanyaan chatbot adalah gangguan naratif. Setelah gangguan itu berhasil, barulah kita punya ruang untuk menanamkan pola baru yang lebih positif. Pada akhirnya, ini adalah pengingat yang sangat kuat untuk kita semua. Sadar atau tidak, pikiran kita berjalan di atas rangkaian program. Pertanyaan yang harus kita tanyakan pada diri sendiri adalah, siapa yang memegang kendali? Siapa yang menulis kode itu? Jawabannya ada di tangan kita.